Hai guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membahas update market untuk seminggu ke depan, baik dari segi fundamental maupun teknikal ya. Nah, seperti biasa kita akan melakukan update di Bitcoin dan update di gold atau XAU USD. Lalu nanti di akhir video ini kita juga akan mencoba untuk membahas sedikit tips bagaimana kita screening koin ya. Jadi pastikan teman-teman melihat sampai habis. Oke, seperti biasa kita untuk cek market di minggu ini kita bisa mulai dari segi fundamentalnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa cek di web Forex Factory. Di sini kita sudah filter ya, dan ini adalah berdasarkan jam Indonesia bagian WIB. Nah, di sini kita sudah filter bagian yang volatile atau high impact news yang berwarna merah. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa mulai dari hari Senin sampai hari Jumat itu market akan full news ya. Misalkan di hari ini kita ada news Jerman prelim CPI. Jadi di hari Senin ini ada CPI di mata uang euro gitu. Jadi salah satu di mata uang euro. Jadi ini juga bisa menjadi pantauan kita untuk hari ini gitu. Nah, cuman untuk USD-nya hari ini tidak ada. Nah, teman-teman bisa lihat mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat ini USD full dengan newsnya ya. Ini berarti potensinya minggu ini market akan bergerak cukup signifikan atau liar ya, dimana di sisi lain selain banyak news USD ini secara fundamental kita juga lagi dihadapkan di market yang awal tahun. Jadi banyak uang yang masuk, banyak sentimen juga. Jadi minggu ini kita harus hati-hati dan jangan lupa selalu menjaga resiko di dalam tradingnya. Nah, yang paling penting itu nanti di hari Jumat ya, itu ada event bulanan itu non-farm payroll. Nah, ini yang perlu kita pantau di jam 8.30. Nah, ini potensinya market akan bergerak sangat volatil ya. Nah, ini di hari Kamis dini hari itu ada FOMC meeting minutes. Nah, ini juga bisa kita pantau gitu. Nah, jadi kita dari sini dapat informasi bahwa di minggu ini sangat banyak newsnya, terlebih di sesi US. Jadi nanti kalau di malam hari itu berarti kita harus cukup aktif memantau market ya, bagi teman-teman yang trading intraday. Kalau untuk yang swing atau yang invest itu beda lagi, bisa disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Oke, kita langsung saja ke chart dan kita akan menganalisa secara teknikal di Bitcoin terlebih dahulu. Nah, sekarang teman-teman kita bisa lihat bahwa Bitcoin di dalam time frame weekly-nya itu terlihat membentuk sebuah base ya. Di sini dia sideways. Nah, Bitcoin sideways di sini. Nah, ini tandanya di sini investor ya atau institusi itu sedang menunggu, entah itu trigger berdasarkan berita atau news. Nah, ini di sini dia sedang sideways, tidak drop bawah juga tidak pump ke atas. Nah, di weekly ini kita bisa lihat dengan posisi closing candle-nya. Di sini terlihat bahwa Bitcoin mengambil wick dari low yang kemarin di sini. Nah, tetapi tidak berhasil close ya. Jadi tandanya justru ini ada potensi bahwa Bitcoin akan testing ke atas. Nah, ada potensi Bitcoin akan retest di 100.000 lagi. Untuk seminggu ke depan proyeksinya seperti itu. Nah, ini untuk time frame di weekly-nya. Sekarang kita coba di daily-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada resistnya Bitcoin yang terdekat ya, di sekitaran 99.300. Nah, ini adalah resisten Bitcoin yang terdekat. Nah, jadi ekspektasi kita jika di dalam daily ini Bitcoin berhasil break atas, misalkan begini. Nah, ekspektasi kita Bitcoin akan mampu untuk melanjutkan retestnya. Nah, di sini juga kita bisa melihat dari segi daily ya tentunya.
itu adalah ada sebuah supply daily. Nah, ini adalah supply yang terakhir sebelum Bitcoin turun yang kemarin. Nah, ini dia. Ini adalah supply yang terakhir untuk Bitcoin. Jadi ekspektasi kita jika Bitcoin berhasil closing di atas 99.500, maka ekspektasi kita Bitcoin akan lanjut kenaikannya ya, untuk mencari resisten yang lebih tinggi lagi. Itu dari perspektif daily. Nah, tentu kalau Bitcoin gagal atau mendapatkan rejection di area 99 ini, berarti kita bisa menganggap bahwa Bitcoin masih akan melanjutkan penurunannya. Di sini kita akan coba untuk turunkan time frame lagi. Kita sekarang cek di H4-nya. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya. Oke, kita akan mencoba untuk melihat struktur sederhananya dari Bitcoin. Nah, terlihat di sini Bitcoin masih ini adalah low terakhirnya. Nah, low terakhirnya dari Bitcoin di 90.000 ini belum di break. Jadi, kalau area ini belum di break, strukturnya masih jelas naik ya, atau bullish. Nah, kalaupun kita mau sell atau mau short, itu kita selalu mengusahakan bahwa Bitcoin ini masuk ke Fibo Golden Ratio terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa lihat jika kita hitung Fibonya, yang terdekat itu memang masih di atas ya, masih di kisaran 102 sampai 104. Nah, jadi memang dari segi 4 jam pun masih ada potensi bahwa market berpotensi untuk push ke atas lagi gitu. Nah, sebelum bergerak turun kalau memang ada penurunan di sini gitu. Jadi kita bisa pantau di sini. Kita bisa pantau yang pertama ada area ini, lalu yang kedua ada area ini. Nah, ini adalah dua area yang bisa kita pantau ya, sekitaran 101 dan 103. Nah, ini bisa kita pantau Bitcoin untuk mencari target kenaikan. Lalu kita lihat dulu misalkan intraday apakah masih ada potensi untuk Bitcoin. Nah, di sini jelas ya. Kalau untuk intraday sendiri si Bitcoin ini kita ada resisten di sini. Nah, jadi memang Bitcoin ini belum berhasil untuk break resistennya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau open long, sebaiknya biarkan Bitcoin untuk break area 100.000 dulu. Nah, kalau kita mau mencari short, seperti biasa kita tunggu pola-pola penurunan yang muncul. Nah, di sini pola penurunan belum ada, bahkan di 1 jam ya. Jadi kalau ekspektasi kita misalkan kita ingin incar sell di sini, minimal teman-teman bisa pantau pergerakan Bitcoin bahwa dia akan naik ke sini. Nah, lalu turun. Nah, misalkan ada nanti membentuk struktur IHNS gini, nah teman-teman bisa open posisi sell di sini. Ya, seperti ini misalkan di sini. Nah, dengan stop loss nanti cukup di atas high-nya ini. Nah, ini bisa teman-teman gunakan sebagai sesuatu skenario untuk sell Bitcoin. Baik, itu untuk Bitcoin dari time frame weekly sampai time frame hourly-nya di 1 jam. Sekarang kita akan mencoba untuk membahas gold. Nah, di sini kita akan membahas gold dari segi weekly juga. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa gold dari segi weekly juga sebenarnya itu tidak banyak berubah secara trennya. Di sini gold sideways. Nah, di sini cuman kalau gold ini kan range-nya segini itu termasuk lebar ya. Nah, kita lihat dari closingan weekly-nya. Nah, di sini kita bisa cek bahwa closingan weekly gold itu close body di atas candle sebelumnya. Jadi ekspektasi kita di sini bahwa gold kecondongannya bisa push yang atas ini ya. Nah, gold bisa menuju target yang atas ini. Itu kalau kita melihat hanya dari closing candle weekly. Nah, kita akan cek di daily-nya. Kita mencari pendukung apakah plan kita bisa berjalan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk daily-nya sendiri itu masih closing merah ya yang kemarin. Nah, jadi di weekly kan kita mau cari kenaikan nih. Nah, di daily belum ada, jadi kita ekspektasinya atau asumsinya mungkin si gold itu akan turun dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, ini adalah salah satu skenario
gold untuk mencari kenaikan. Berarti kalau kita bisa lihat dari time frame daily, kita cukup pantau bahwa gold itu tidak boleh break area low di sekitar 2594. Nah, ini area yang tidak boleh di break oleh gold untuk kita melanjutkan kenaikan. Nah, sekarang kita cek coba di H4. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya bahwa gold itu secara trennya di sini membentuk penurunan. Nah, ini adalah penurunan. Nah, apakah kenaikan ini adalah untuk melanjutkan penurunannya? Nah, ini juga kita bisa pantau juga. Sekarang kita cek dulu. Berarti di sini high-nya gold itu di sini. Ini adalah area high. Lalu low-nya gold itu di bawah sini. Nah, teman-teman bisa gunakan Fibo dari atas sini ke bawah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat bahwa untuk golden ratio sendiri gold ini belum sampai ya. Jadi ekspektasi kita apa? Ekspektasi kita gold itu ada potensi untuk naik dulu. Entah dia di sini langsung naik lalu turun, atau dia turun dulu bisa naik. Nah, tentu di sini kita akan memantau area-area atau zona yang bisa kita gunakan untuk trading gold. Nah, apalagi untuk intraday ya, kita bisa cek di H1-nya. Nah, ini jelas kelihatan di H1 gold. Oke. Nah, di sini gold strukturnya di H1 masih clear bullish ya. Di sini low-nya, lalu di sini ada high-nya. Nah, kalau misalkan kita mau cari buy, area terdekatnya yang berpotensi diambil adalah di sini. Nah, jadi bagi teman-teman bisa untuk low risk buy-nya bisa tunggu di sini. Nah, tunggu dia membentuk konfirmasi lalu bisa buy. Nah, ini adalah plan untuk gold di seminggu ke depan dan di TF hourly-nya ya atau short term-nya. Oke. Mungkin cukup itu dulu update market di Bitcoin dan Gold. Sekarang kita akan mencoba membahas sedikit tips bagaimana caranya untuk screening koin di kripto. Nah, sebelum kita memasuki pembahasannya, buat kalian yang sedang belajar trading forex ataupun gold ataupun Bitcoin, nah kalian bisa cek di deskripsi kita. Di situ ada ebook, kalian bisa download dan pelajari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tips screening. Itu kita cukup menggunakan dua tools. Yang pertama kita menggunakan website namanya Crypto Bubbles. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Crypto Bubbles ini cukup unik dan cukup membantu kita ya. Di sini webnya menjabarkan gimana pergerakan dari koin-koin di kripto. Nah, misalkan yang bubble-nya warna hijau berarti dia lagi naik, dan yang warna merah ini turun. Nah, teman-teman bisa cek nih untuk yang daily, misalkan untuk yang intraday atau harian atau scalping. Nah, bisa cek koin-koin mana aja yang sudah mengalami kenaikan tinggi ataupun belum banyak gitu. Nah, simpelnya teman bisa turun atau scroll ke bawah ini, lalu tinggal short aja bagian ininya day misalkan. Nah, di sini untuk harian itu koin yang kenaikannya paling tinggi itu ada Filecoin nih. Nah, terus di weekly juga misalkan pakai weekly nih ada koin-koin kayak AI16Z, Farcoin gitu-gitu. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya. Nah, lalu ini membantu kita misalkan kita melihat nih koin yang naiknya tinggi apa nih. Misalkan ada Filecoin nih. Ya udah kita tinggal cek misalkan di sini Filecoin. Nah, di sini kan terlihat nih Filecoin kenaikannya cukup tinggi ya. Nah, kita lihat di time frame H4 ataupun di daily misalkan. Nah, di sini daily-nya cukup jelas ya bahwa si Filecoin ini memang dia posisinya di sini dia naik. Ini adalah retestnya, lalu ini adalah kenaikannya kembali. Nah, kalau sekarang kan kita lihat udah telat nih berarti nih untuk buy nih misalkan. Untuk future ya maksudnya ya gitu. Jadi kita bisa pantau di sini ada supply-nya gitu. Nah, di sini ada area supply-nya. Nah, teman-teman bisa pantau di sini itu mencari setup-nya nanti misalkan. Nah, jadi biarkan dia masuk dulu. Terus bisa cari posisi sell gitu. Nah,
Di sini juga membantu ya biar kita tidak FOMO. Misalkan koinnya naiknya belasan persen nih gitu. Terus teman-teman berpikir mau di counter gitu, di sell gitu. Nah itu bahaya ya. Jadi kalaupun mau melakukan itu tetap harus dilihat bagaimana kondisi dari teknikalnya dulu. Kalau teknikalnya belum mendukung, ya jangan open sell. Nanti kita bisa jadi makanan dari pergerakan yang impulsif ini gitu. Nah, kalaupun mau buy, itu kita juga bisa melihat di support-support terdekatnya gitu. Misalkan ini, kalau memang si Filecoin ini belum sampai target daily-nya ya gitu. Nah, kita bisa pantau zona-zona ini. Nah, kita bisa melakukan open misalkan buy di sini gitu. Misalkan, nah ini adalah support-support terdekatnya. Jadi kita tidak langsung HK atau market order buy di sini, tapi misalkan nanti market turun, nah kita bisa masuk buy lagi gitu. Jadi dengan screening koin ini kita juga bisa membantu ya untuk tidak FOMO. Jadi kita juga tetap objektif di dalam market. Nah, selain kita menggunakan crypto bubbles, kita juga bisa menggunakan web dari crypto market RSI. Nah, di sini teman-teman bisa cek kira-kira koin apa saja yang RSI-nya itu masuk overbought atau oversold gitu-gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mau FOMO long nih gitu, tapi RSI-nya udah di zona merah. Nah, itu berarti tandanya koin-koinnya untuk sementara tidak cocok untuk FOMO long. Nah, teman-teman cari yang masih di area hijau nih. Misalkan ada Troy nih. Jadi ini juga membantu kita untuk screening dan memilah koin-koin apa saja yang bisa ditradingkan. Nah, misalkan di sini kalau kita mau cari long ya. Nah, ada Troy di sini misalkan. Kita cek dulu chartnya Troy. Nah, di sini teman bisa lihat kan. Nah, si Troy ini di dalam 1 jamnya ya dia kemarin sempat dump ya, cukup parah. Nah, sekarang dia sideways. Nah, ini teman-teman bisa manfaatin nih gitu. Oh, karena tadi tuh RSI-nya masih di bawah, berarti kita bisa cek untuk cari buy. Misalkan nanti si Troy ini dia break gitu. Nah, misalkan break, ya sudah teman-teman bisa open posisi long di sini. Misalkan long Troy di sini ya gitu. Nah, misalkan SL-nya di bawah support yang ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita memanfaatkan data untuk screening ya. Nah, oke. Teman-teman bisa explore sendiri nanti di 2 web itu. Mungkin videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang nonton. Terima kasih sudah menonton. Bye.